mulai. Perkenalkan, nama saya Felicia Ripka dengan NIM 19400578 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Di mana dalam kesempatan ini saya akan melakukan simulasi proses mediasi guna memenuhi tugas hukum alternatif penyelesaian sengketa dan teknik bernegosiasi, di mana saya sebagai mediator dengan dibantu oleh teman-teman saya sebagai pihak penggugat dan tergugat. Selamat siang, kedua belah pihak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, kedua belah pihak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Felicia Ripka sebagai mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, kepada kedua belah pihak, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama kepada pihak penggugat. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan, saya Dewi, dalam hal ini selaku penggugat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pihak tergugat. Baik, terima kasih mediator. Saya Gabriela, dalam hal ini selaku pihak tergugat. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwasannya dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang saudara kali ini telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Dan dalam hal ini juga kita melakukan proses mediasi dengan menggunakan Zoom meeting. Mengingat dalam kondisi pandemik saat ini, alangkah baiknya kita tetap mengikuti kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah. Mengingat dalam pasal 5 ayat 3 mengatakan pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi terlebih dahulu di antaranya. Yang pertama, dalam hal ini, saya selaku mediator bersikap netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan duduk permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menjadwalkan agenda pembicara dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Yang keempat, apabila negosiasi pada akhirnya mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai dan berakhir dalam mediasi. Baiklah, bagaimana dengan kedua belah pihak? Apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Baik, saya setuju. Baik, saya juga setuju. Baiklah, kita mulai mediasi ini dengan mendengar keterangan dari saudari Dewi terlebih dahulu. Bagaimana saudari Gabriela, apakah setuju? Baik, saya setuju. Saya setuju. Oke, silahkan saudari Dewi. Baik, terima kasih mediator atas kesempatannya. Begini, saya sudah 5 tahun menikah dengan Gabriela. Dan sebagai suami, tugas saya sudah saya lakukan dalam mencari nafkah. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri saya. Dikarenakan kami masih tinggal bareng keluarga istri saya. Jadi saya ngerasa bahwa saya harus bekerja lembur hampir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan istri saya dan keluarganya.
Tapi balasan kerja lembur yang saya lakukan untuk istri saya dan keluarganya adalah tuduhan perselingkuhan yang tidak memiliki bukti dan makian dari istri saya. Hampir setiap hari juga istri saya mengeluh bahwa saya nggak nafkahin dia dengan layak. Sudah terlalu sering tuduhan yang dilakukan oleh istri saya. Dan makiannya juga makin lama makin jadi. Apakah itu layak saya dapatkan setelah bekerja keras ini? Baik, Saudari Dewi, saya mengerti dengan kekecewaan Saudari Dewi. Selanjutnya saya beralih dengan Saudari Gabriela. Bagaimana keterangan Saudari Gabriela sendiri? Baik, terima kasih kesempatannya mediator. Pertama, memang benar sih saya melakukan tuduhan tersebut, tapi kan saya menuduhnya dengan bukti. Seringkali saya cium parfum perempuan yang nempel pada seragam kerja suami saya. Apa saya tidak curiga? Ya, itu kan klien-klien saya juga lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Terus cuma karena itu kamu menuduh saya berselingkuh? Ini terlalu sering terjadi. Banyak juga tetangga kita yang lihat kamu keluar dari hotel bersama perempuan. Hanya kejadian seperti ini yang kamu bilang. Coba kamu jadi saya setiap hari. Harus overthinking karena hal yang kamu anggap sepele kan? Kamu tuh kebanyakan overthinking. Saya sudah sering bilang nggak perlu dengerin omongan orang atau tetangga-tetangga itu. Dia tuh nggak punya bukti. Saya keluar sama hotel bersama klien-klien perempuan saya ya karena meeting untuk kantor. Terus apa? Untuk apa kamu overthinking kayak gitu? Padahal saya selalu membalas chat kamu, angkat telepon kamu, video call kamu, buat ngilangin kekhawatiran kamu doang. Tapi semua yang saya lakukan itu kamu membalasnya dengan makian, tuduhan. Belum lagi kamu selalu ngeluh dengan nafkah yang saya berikan. Kamu tuh nggak pernah cukup. Baik, dalam hal itu saya minta maaf. Maaf saya menuduh kamu berselingkuh, tapi untuk nafkah menurut saya kurang karena banyak hal yang mau saya beli tapi belum terwujud karena nafkah yang kamu beri tidak banyak. Kamu beli apa lagi? Mobil. Buat apa kita punya 2 mobil? Kalau ada keperluan juga aku nganterin kamu. Kalau aku lagi senggang, apa karena teman-teman kamu punya mobil? Terus kamu maki-maki aku buat beliin kamu mobil? Aku lelah numpang di mobil temanku. Oke, setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman di awal. Yaitu yang pertama, tuduhan perselingkuhan yang tergugat utarakan pada penggugat, padahal menurut saya bisa dikomunikasikan berdua antara ibu dan ibu. Dan yang kedua, keinginan tergugat untuk membeli barang-barang yang tergugat inginkan, tetapi penggugat belum bisa memenuhinya. Menurut saya bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa makian. Iya benar mediator, betul. Betul sih. Baik, selanjutnya saya bertanya kepada Saudari Dewi, apakah mau mencabut gugatan terhadap istri Anda? Baiklah mediator, saya akan mencabut gugatan yang telah saya lakukan terhadap istri saya sendiri karena saya juga merasa sebagian ini dari sengketa kami dikarenakan kelalaian saya juga. Dalam hal ini saya ingin bertanya kepada tergugat, apakah Anda masih ingin menjalin rumah tangga dengan istri Anda? Karena istri Anda sudah menyadari kelalaiannya dan mau mencabut gugatannya terhadap Anda. Baiklah, saya setuju untuk kembali menjalin rumah tangga bersama dia. Saya juga menyadari sikap tidak dewasa saya terhadap dia.
Baik, melihat adanya etikat baik dari saudari sekalian, dengan ini saya harap ibu-ibu sekalian bisa kembali menjalin rumah tangga dengan rukun. Maka dapat disimpulkan pertemuan mediasi ini berakhir damai, di mana kedua belah pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai dan kembali menjalin rumah tangga. Maka daripada itu, proses mediasi telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk itu akan dilaksanakan penandatanganan bukti kesepakatan mediasi. Dikarenakan kita melaksanakan mediasi secara virtual, apakah kita bisa menentukan waktu dan tempat untuk melaksanakan penandatanganan bukti kesepakatan mediasi? Kalau boleh, saya menentukan, saya sih free tanggal 2 Agustus tahun 2009 pada jam 10 pagi. Kalau tidak keberatan, boleh dilakukan di CFC depan UKI. Bagaimana Saudari Gabriela? Baiklah, saya setuju. Baik, dengan ini saya simpulkan akan diadakan pertemuan terhadap pihak penggugat dan tergugat dalam hal penandatanganan bukti mediasi bertepat di CFC UKI Jakarta Timur pada hari Jumat 2 Agustus 2019 pukul 10 pagi. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat? Saya rasa cukup. Iya, saya rasa cukup. Baik, dengan ini proses mediasi permasalahan sengketa ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktu ibu-ibu sekalian. Terhadap kedua belah pihak dibolehkan meninggalkan ruang virtual Zoom ini. Selamat siang. Terima kasih.